Annyeonghaseyo, selamat pagi. Kenalin, nama aku Nafi Ida Bersalafiyah, NIM 204 808 60104. Nah, judul video yang saya ambil yakni mengenal mikroorganisme dari bakteri hingga protista. Tujuan dari video ini adalah sebagai media pembelajaran interaktif agar siswa dapat memahami konsep dasar tentang mikroba, jenis-jenisnya, dan peranannya bagi kehidupan manusia. Dengan menonton video ini, diharapkan siswa lebih mudah mengingat materi dan termotivasi agar belajar mikrobiologi dengan cara yang menyenangkan. Nah, hari ini kita akan mulai perjalanan ke dunia yang tak terlihat oleh mata, tapi penuh kehidupan. Si kecil ini yang sering kita anggap remeh, ternyata punya peran luar biasa loh dalam menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Yuk, siapkan rasa ingin tahu kalian, karena kita akan mempelajari makhluk-makhluk yang mungil yang menjadi pahlawan tak terlihat di sekitar kita. Oh iya, saya dari Pendidikan Biologi 3D yang diambil oleh Ibu Ratih Kartika Dewi and Biomed. Kita langsung saja ya pada materi kali ini. Apa sih mikrobiologi itu? Ada yang tahu nggak? Nah, mikrobiologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari organisme yang berukuran kecil, sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, melainkan harus menggunakan bantuan mikroskop. Organisme yang sangat kecil ini disebut sebagai mikroorganisme, seperti bakteri, archaea, fungi, protista, dan virus. Nah, mikroorganisme tersebut memiliki struktur dan fungsi kehidupan yang kompleks, serta peran penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia dan lingkungan. Dalam bidang kesehatan, mikrobiologi membantu mengenali mikroba penyebab penyakit serta memanfaatkannya dalam pembuatan vaksin, antibiotik, dan probiotik. Pada bidang industri, mikroba digunakan untuk menghasilkan produk bernilai ekonomis seperti enzim, alkohol, dan biofuel melalui proses fermentasi. Di bidang pangan, mikroorganisme berperan dalam pembuatan makanan fermentasi seperti tempe dan yogurt, serta menjaga keamanan pangan dari kontaminasi. Sementara dalam lingkungan, mikroba membantu menjaga keseimbangan ekosistem melalui penguraian bahan organik, daur ulang unsur hara, dan bioremediasi limbah. Nah, saya punya satu cuplikan video mengenai mikroorganisme. Namun, saya mengambil video tersebut itu mikroorganisme yang bersel satu. Nah, ini kan ada mikroorganisme yang bersel satu atau bersel tunggal. Nah, dia kan nggak bisa dilihat dengan mata telanjang kan ya. Jadi kita harus melihatnya dengan menggunakan mikroskop. Kemudian ada aspek-aspek dasar mikrobiologi. Aspek-aspek dasar mikrobiologi terdiri atas morfologi, fisiologi, genetika, dan ekologi. Nah, morfologi sendiri membahas bentuk, ukuran, dan struktur sel mikroorganisme, termasuk dinding sel, kapsul, dan alat gerak seperti flagela yang membantu dalam identifikasi jenis mikroba.
Kemudian ada fisiologi. Fisiologi mempelajari fungsi dan aktivitas kehidupan mikroba, seperti cara memperoleh nutrisi, menghasilkan energi, tumbuh, serta beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian ada genetika. Genetika meneliti pewarisan sifat dan perubahan genetik pada mikroorganisme, termasuk proses mutasi, rekombinasi, dan rekayasa genetik yang berperan penting dalam bioteknologi. Nah, selanjutnya ada ekologi. Ekologi mengkaji hubungan mikroba dengan lingkungan dan organisme lain, seperti perannya dalam daur ulang unsur hara, penguraian bahan organik, serta keseimbangan ekosistem. Mikrobiologi juga memiliki beberapa cabang ilmu turunan yang saling berkaitan dan berperan penting dalam kehidupan, seperti mikrobiologi medis, industri, pangan, dan lingkungan. Pada mikrobiologi medis, mempelajari mikroba penyebab penyakit serta penggunaannya dalam penggunaan antibiotik dan vaksin. Kemudian ada mikrobiologi industri. Mikrobiologi industri memanfaatkan mikroba untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi seperti enzim, bioetanol, dan asam organik. Setelah itu ada mikrobiologi pangan. Mikrobiologi pangan berfokus pada peran mikroba dalam fermentasi makanan serta pengendalian kontaminasi agar pangan aman dikonsumsi. Sementara itu ada mikrobiologi lingkungan. Mikrobiologi lingkungan meneliti mikroba yang berperan dalam penguraian bahan organik, bioremediasi limbah, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Semua cabang ini selain berhubungan mengenai konsep dasar mikrobiologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan. Lanjut ya. Nah, di sini saya telah menyajikan tabel perbandingan eukariotik dan prokariotik. Apa sih eukariotik sama prokariotik itu? Ada yang tahu gak? Nah, aku bantu jawab ya. Kalau eukariotik itu organisme yang punya inti sel sejati karena materi genetiknya diselubungi oleh membran inti, serta eukariot juga punya berbagai organel bermembran seperti mitokondria, retikulum endoplasma, dan aparatus Golgi. Contoh organisme eukariot ini sendiri adalah hewan, tumbuhan, jamur, dan protista. Sedangkan prokariot itu organisme yang tidak punya inti sel sejati atau nukleus dan organel bermembran. Materi genetiknya berupa DNA yang mengambang bebas di sitoplasma pada bagian yang disebut nukleolit. Contoh organisme prokariot ini sendiri ada bakteri dan archaea. Nah, ini adalah penjelasan dari perbandingan mikroba prokariot dan eukariot. Perbedaannya tuh ada di struktur selnya. Pada prokariot, struktur selnya tuh sederhana, tidak memiliki membran inti dan organel bermembran. Sedangkan pada mikroba eukariot itu struktur selnya tuh kompleks dan punya membran inti dan berbagai organel bermembran. Yang kedua ada materi genetiknya. Kalau di mikroba prokariot itu DNA sirkular tunggal yang berada di daerah nukleoid. Kalau mikroba eukariotik itu DNA linear yang tersusun dalam kromosom di dalam inti sel. Berikutnya ada di organela. Kalau di prokariot itu tidak memiliki organel bermembran, hanya ribosom 70S. Kalau di eukariot itu memiliki organel bermembran seperti mitokondria, kloroplas, Re, dan badan Golgi. Berikutnya ada di cara reproduksinya. Kalau prokariot itu dengan aseksual melalui pembelahan biner.
Nah, kalau yang eukariot itu dengan dua cara, yaitu seksual dan aseksual, melalui mitosis dan meiosis. Kemudian contoh organismenya yang ada di prokariot itu Escherichia coli, Streptococcus sp, dan Archaea sp. Nah, kalau di eukariot itu ada Amoeba proteus, Saccharomyces cerevisiae, dan Chlorella sp. Nah, kemudian di sini saya juga ada visual dari mikroba prokariot sama eukariot. Nah, ini bisa diidentifikasi sendiri ya. Tadi kan udah dijelasin di slide yang tadi. Nah, kemudian itu ada karakteristik morfologi dan fisiologi. Dalam dunia mikrobiologi, berbagai jenis mikroorganisme memiliki karakteristik morfologi dan fisiologi yang berbeda-beda. Di antaranya ada bakteri, archaea, dan virus. Kalau bakteri itu merupakan mikroorganisme prokariotik dengan bentuk sel beragam seperti kokus, basil, atau spirillum. Dinding selnya tersusun atas peptidoglykan yang berfungsi untuk menjaga bentuk dan melindungi dari tekanan osmotik. Metabolisme bakteri sangat bervariasi, baik aerob maupun anaerob, dan reproduksinya terjadi secara aseksual melalui pembelahan biner. Contoh salah satu bakteri yaitu Escherichia coli di dalam usus, seperti pada gambar Escherichia coli dalam usus di bawah. Terus kemudian ada archaea. Archaea memiliki ciri khas berupa dinding sel tanpa peptidoglikan dan membran sel dengan lipid unik yang memungkinkannya hidup di lingkungan ekstrim seperti sumber air panas atau danau asin. Archaea mampu melakukan metabolisme khusus seperti metanogenesis, menjadikannya penting dalam studi ekologi mikroba ekstrim. Nah, contoh gambar dari archaea itu ada di bagian tengah yang warna biru. Selanjutnya ada virus. Virus bukan sel hidup sejati karena tidak memiliki organel maupun metabolisme sendiri. Struktur dasarnya terdiri atas asam nukleat, DNA atau RNA yang dibungkus kapsid protein, dan beberapa memiliki selubung lipid. Virus hanya dapat bereplikasi di dalam sel inang dengan memanfaatkan sistem biologis. Contohnya itu ada yang merah virus. Di bagian yang warna merah ya, itu ada contoh gambar dari virus. Selanjutnya pada bagian 3 yaitu mikroorganisme eukariotik. Karakteristik umum fungi dan protista. Fungi merupakan organisme eukariotik heterotrof yang mempengaruhi makanan dengan cara menyerap zat organik dari lingkungan. Dinding sel fungi tersusun dari kitin, bukan selulosa seperti pada tumbuhan. Tubuhnya umumnya tersusun atas benang-benang halus yang disebut hifa yang membentuk jaringan miselium. Fungi tidak memiliki klorofil sehingga hidupnya bergantung pada bahan organik dari organisme lain. Kemudian ada protista. Protista merupakan kelompok organisme eukariotik sederhana yang sebagian besar hidup di lingkungan lembab atau perairan. Anggotanya umumnya itu uniseluler, meskipun ada yang multiseluler sederhana seperti alga. Protista memiliki cara hidup yang beragam. Ada yang autotrof, mampu berfotosintesis, heterotrof maupun mixotrof. Beberapa memiliki alat gerak seperti flagella, cilia, atau pseudopodia untuk berpindah tempat. Contohnya ada Euglena viridis berperan positif dalam fotosintesis di perairan. Sedangkan Plasmodium falciparum bersifat negatif karena menyebabkan malaria. Nah, di sini ada visual dari fungi sama protista. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Ada faktor dari suhu, nilai pH, nutrisi, dan oksigen. Kalau dari suhu itu mempengaruhi aktivitas enzim.
tumbuh optimal pada 25-40 derajat Celcius, sedangkan suhu ekstrim dapat memperlambat atau menghentikan pertumbuhan. Kemudian ada nilai pH. Nilai pH memengaruhi kestabilan enzim dan permeabilitas membran. Umumnya, bakteri tumbuh baik pada pH netral, sedangkan jamur tahan pada kondisi asam. Nah, pada nutrisi seperti karbon, nitrogen, dan mineral mikro diperlukan untuk pembentukan komponen sel dan energi metabolik. Nah, selanjutnya kebutuhan oksigen menentukan tipe respirasi mikroba, baik aerob, anaerob, maupun fakultatif. Kemudian ada kurva pertumbuhan mikroba, menggambarkan perubahan jumlah sel dari waktu ke waktu dalam suatu kultur. Di sini saya ada visualnya juga berupa diagram batang sepertinya. Nah, kurang lebih itu seperti ini. Pada fase pertama itu ada fase lag atau adaptasi. Mikroba belum tumbuh banyak karena sedang menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan baru, seperti suhu, pH, dan ketersediaan nutrisi. Selanjutnya pada fase log atau eksponensial. Mikroba mengalami pertumbuhan sangat cepat dan konstan karena kondisi lingkungan masih optimal, sehingga pembelahan sel terjadi terus-menerus. Setelah itu masuk ke fase stasioner, di mana pertumbuhan mulai berhenti karena nutrisi menipis dan limbah metabolik menumpuk, sehingga jumlah sel hidup seimbang dengan yang mati. Terakhir, yaitu pada fase kematian, banyak sel mati akibat kekurangan nutrisi dan toksisitas lingkungan meningkat. Kurva ini penting untuk memahami siklus hidup mikroba, serta menentukan waktu terbaik untuk panen atau penelitian. Nah, kemudian pada slide yang terakhir ada metode kultifikasi mikroba, merupakan teknik untuk menumbuhkan, memelihara, dan memperoleh mikroorganisme dalam kondisi terkendali, agar dapat diamati atau dimanfaatkan lebih lanjut. Yang pertama ada jenis media. Jenis media berfungsi sebagai sumber nutrisi untuk pertumbuhan mikroba. Media dibedakan menjadi media alami dan media sintetik. Berdasarkan konsistensinya, media dibagi menjadi 3. Ada media cair atau broth, media padat atau agar, dan media semi padat. Yang kedua ada teknik aseptik. Teknik aseptik dilakukan untuk mencegah kontaminasi dengan cara mensterilkan alat, bekerja di dekatnya labunsen, dan menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga ada isolasi koloni, bertujuan memisahkan mikroba campuran menjadi koloni tunggal, biasanya dengan metode goresan pada media padat. Kemudian, dari koloni tunggal tersebut diperoleh kultur murni, yaitu kultur yang hanya mengandung satu jenis mikroba dan digunakan untuk identifikasi serta penelitian lebih lanjut. Jika pada kultur tersebut terkontaminasi, maka dinamakan tidak kultur murni. Kayaknya ada yang kurang nih. Apa ya? Oh, tadi kan aku mau nunjukin cuplikan video tentang pembuatan tempe atau yogurt, tapi aku kayaknya ngambil yang tempe sih. Bentar ya. Proses fermentasinya diawali, jamur akan berkembang biak membentuk hifa yang mengikat satu sama lain. Bentuknya mirip seperti kapas ya. Pertumbuhan hifa ini akan merekatkan biji-biji kedelai menjadikan tempe. Sedangkan selama proses fermentasi, karbohidrat dan protein dari kacang kedelai akan dipecah oleh kapang menjadi bagian yang lebih mudah larut dan mudah dicerna.